Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, aku awali dengan pesan dari malaikat penjaga. Oke ya. Pesannya adalah power and intention. Kekuatan dan niat. Ketika kamu menyelaraskan niatmu dengan kebaikan tertinggi dan bertindak dengan cinta dan pertimbangan, kekuatanmu akan meningkat. Ketika kamu menarik kartu ini atau membaca atau kartu ini muncul ya, menemukan kartu ini, malaikat penjagamu akan mendekat untuk mengingatkan kamu tentang hal ini. Kamu memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin dan pembimbing saat ini, dan kamu didorong untuk menyelaraskan diri dengan cinta dan kebaikan tertinggi sehingga kamu akan bertindak dari hati. Seringkali ketika kekuatan muncul di dalam, kita dapat menemukan ego kita menjadi lebih keras, dan ini karena ego membuat kita terbatas dan mempertanyakan atau bahkan menghambat pertumbuhan kita. Jangan biarkan hal itu menahanmu sekarang. Panggil malaikat penjagamu dan undang mereka untuk membantumu mendengarkan dengan seksama suara jiwamu sehingga kamu dapat bergerak maju dengan kuat dan efektif dengan cara yang penuh kasih. Malaikat penjagamu mendorong kamu ya untuk terhubung kembali dengan ide dan niat awalmu untuk apapun yang kamu pikirkan saat ini, atau bahkan untuk seluruh hidupmu. Seringkali kita memiliki niat awal dan kemudian seiring waktu kita berubah. Namun alam semesta masih menanggapi niat awal kita karena kita telah melepaskannya, kita telah mengucapkannya, kita telah memikirkannya. Dan ketika kita telah melepaskannya dan ketika kita melepaskannya, kita membiarkan Tuhan mengetahui niat kita. Jadi jika kamu bingung tentang cara melangkah maju saat ini, kamu perlu menyadari bahwa kamu adalah makhluk yang kuat dengan pengaruh dan potensi. Bicarakan dengan jelas ya, apa niat kamu punya kekuatan dan Tuhan serta malaikat penjagamu tentang niatmu, dan sadari bahwa apa yang sedang terjadi saat ini memiliki kekuatan untuk memungkinkan kamu menjalani hidup dari atau sesuai dengan ruang potensimu yang murni. Oke, nah kita lanjut pesan spiritual ya. Pesan spiritual hari ini ya, oke. Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Kamu bisa menciptakan surga dan neraka di bumi sesuai dengan sikap tindakan kamu dan bagaimana kamu memilih jalan atau menjalani kehidupan ya.
Jadi creating heaven on earth, kamu bisa menciptakan surga di bumi, dan itu terjadi ya, dengan cara kamu mesti bisa menciptakan kebahagiaanmu sendiri, menjalani kehidupan mengikuti aliran semesta, tidak memaksakan diri, tidak menuntut, dan tidak terobsesi atas apapun ya. Segala sesuatunya akan terasa indah seperti surga yang bisa kamu ciptakan di bumi ketika kamu bisa menciptakan kebahagiaan sendiri tanpa menunggu dari orang lain, tanpa meminta, apalagi menuntut. Karena ketika kamu meminta atau menuntut, yang kamu terima hanyalah kekecewaan, karena tidak semua orang, tidak setiap saat orang lain bisa menjadi seperti yang kita inginkan atau memberi yang kita inginkan ya. Sama halnya ketika kita terlalu berharap dan kemudian orang lain ternyata tidak bisa memberikan, yang kita dapatkan kecewa ya. Tetapi ketika kita bisa menciptakan segala sesuatunya atau melakukan segala sesuatunya sendiri, kita nggak harus menunggu, meminta, apalagi menuntut, dan semuanya akan baik-baik aja. Nah, disitulah letak kedamaian hidup yang seperti dikatakan di sini, surga bisa kamu ciptakan. Dan ketika kamu mengikuti aliran semesta ya, tanpa menuntut, aku maunya ini, aku harus bisa ini, aku harus mencapai ini, dan semua hal itu kalau nggak bisa kamu dapatkan, yang ada kamu depresi ya, minimal kecewa. Tetapi ketika kamu mengikuti alur ya, mengikuti aliran semesta, menerima keadaan saat ini apapun itu, walaupun kamu tetap harus namanya kita hidup ya, kita tetap harus berusaha, tapi untuk hasilnya kita lepaskan ke langit ya. Selanjutnya apapun itu kita acceptance, ikhlas menerima. Nah, itu juga kedamaian dalam hidup ya. Dan melepaskan keterikatan kita terhadap sesuatu hal, keterikatan, ketergantungan, kecanduan. Nah, itu menciptakan kedamaian, sehingga yang terjadi apa? Ketika kita damai, kita seperti hidup, ibaratnya ya, menciptakan surga di bumi ini, di tempat kita berada saat ini ya. Dan itu terjadi selama kita tidak menuntut, kita bisa menciptakan kebahagiaan sendiri ya. Contoh, kita mau melakukan sesuatu hal, kalau kita menunggu harus sama pacar, harus ada yang nemenin, harus ada yang bayarin tanpa kita berusaha sendiri ya, yang kita dapatkan kekecewaan. Karena nggak setiap anytime orang lain itu, termasuk pacar, pasangan ya, selalu bisa, selalu ada, selalu selaras. Terkadang kita mempunyai keinginan yang berbeda atau waktu yang tidak sama ya. Oke, kita lanjut. Apa pesan semesta hari ini? Apa pesan semesta hari ini? Ya. Never ending story. Makna dari pesan never ending story, mengkritisi diri sendiri, drama yang tidak perlu. Nah, mungkin ada juga ego yang terluka. Pesannya adalah ada sebuah cerita yang dijalin melalui jalinan kehidupan yang tidak sempurna, yang menceritakan tentang luka dan kehilangan, penolakan dan penghinaan, kebencian diri dan kesombongan, dan segala macam penderitaan yang lahir dari drama yang tidak perlu ya.
Nah, mungkin hari ini atau yang sudah terjadi, kamu merasa bahwa banyak hal yang tidak berpihak kepadamu. Ketahuilah bahwa semua ini tidak benar. Langit tidak runtuh. Suara yang kalian dengar hanyalah bagian kecil takut dan terkondisi dari diri kalian yang terjebak dalam kebohongan, ingin melindungi kalian dan perlu dilihat sebagai korban. Ya, simpelnya sudahlah, jangan merasa sebagai korban atau jangan selalu merasa bahwa kamu yang paling tersakiti. Jadi hal-hal yang tidak perlu apa ya istilahnya, diperpanjang gitu. Itu hanya menguras energi. Cintai bagian diri kalian yang hilang itu. Ketakutan adalah satu-satunya yang diketahuinya. Bimbingan yang menyimpang mencegah kalian untuk menjadi diri sendiri. Jadi harus berhati-hati dengan informasi, saran atau masukan yang kamu terima. Ya, jangan sampai hal tersebut dikatakan bimbingan yang menyimpang sehingga kamu tidak menjadi diri sendiri. Ceritamu berbeda dengan cerita orang lain, ya. Jadi tidak setiap permasalahan kamu dengan orang lain itu sama. Dan dalam relationship ya, pesannya terkadang hati kalian membuat kontak dengan orang lain yang mengakibatkan rasa sakit. Bukan karena pelecehan atau pengabaian, tetapi karena alasan lain yang kompleks. Tentang trauma, rasa takut, insecure, dan harga diri yang rendah adalah tantangan terbesar bagi keberhasilan suatu hubungan. Namun pertimbangkan betapa berharganya dirimu. Ya, saat ini kamu memiliki kesempatan untuk hal penting. Lakukan penyembuhan atau healing. Ya, jadi jangan lagi memperpanjang permasalahan ya, seperti di sini tagline-nya never ending story. Cerita nggak pernah selesai. Ini capek, menguras energi gitu ya. Jadi kamu harus merenungkan cerita yang kamu jalin tentang cinta, hubungan, pengabaian, penolakan, dan kesepian ya. Dan semua itu sudahi. Kamu tidak hanya perlu memulai cerita baru, kamu perlu memaafkan diri sendiri karena cerita lama tersebut. Ya, berbelas kasihlah pada bagian dirimu yang mempercayai tentang itu tadi ya, rasa disakiti, dilukai, diabaikan. Nah, hargai dirimu bahwa semua itu akhiri cerita lama. Sekarang kamu harus membuka lembaran baru untuk tidak memperpanjang lagi ya, dalam bentuk drama terutama. Oke, jadi intinya sudahi segala drama karena kamu akan lelah dan capek menguras energi dan pikiranmu. Lebih baik membuka lembaran baru, kehidupan baru. Jangan merasa terlukai atau tersakiti lagi, lepaskan semua itu. Fokus dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Pekerjaan, kembali lagi kejar cita-citamu, lakukan hobimu, kesenanganmu, merawat diri, banyak membaca buku, olahraga, dan lain sebagainya. Oke, nah, sekarang aku menarik energi general untuk hari ini. Energi hari ini ya, disruption. Memang ada hal-hal yang mengganggu pikiranmu ya, makanya di sini semesta memberikan pesan never ending story.
hal-hal yang mengganggu itu sudah lepaskan, mengganggu pikiranmu sudah lepaskan aja, nggak perlu dipikirin, fokus aja dengan apa rencanamu hari ini, aktivitasmu hari ini, apa yang ingin kamu lakukan hari ini, ya. Dan mungkin juga ada sedikit kekacauan terkait dengan rencanamu, ya. Mungkin ada hal-hal yang ternyata kamu harus menunda atau bahkan membatalkan rencanamu atau acaramu, ya. It's okay. Ciptakan bahwa segala sesuatunya kamu bisa menerima perubahan-perubahan itu, dan semuanya tetap akan indah. Kamu bisa buat rencana lain. Seperti pesan dalam spiritualnya, creating heaven on earth. Ciptakan surga di bumi. Itu terjadi kalau kamu mau, gitu. Tapi kalau kamu fokus pada kekacauan ini, ya bukan surga yang kamu ciptakan, tapi neraka, gitu kan. Tapi kalau kamu fokus, oke, ini nggak bisa, aku lepaskan, aku punya rencana lain, atau ya udah aku go with the flow aja, ngalir aja. Aku yakin akan ada sesuatu hal yang indah, ya surga yang kamu dapatkan, gitu ya. Itu ibarat, ya, artinya apa? Kehidupan yang damai, yang indah. Oke. Movement. Ada perjalanan yang kamu lakukan hari ini. Mungkin kamu mau keluar kota, bahkan keluar negeri, atau setidaknya hari ini kamu keluar rumah, ya, ke dari satu tempat ke tempat lain, atau kamu beraktivitas di luar rumah. Beberapa mungkin ada yang pindah rumah, mungkin pindah kantor, pindah tempat kerja, atau kamu mungkin ada kerjaan atau proyek baru sehingga kamu harus berpindah tempat, ya. Atau mungkin sekedar pindah posisi atau divisi gitu di tempat kerja kamu, ya. Atau mungkin kamu punya bisnis, hari ini kamu mesti memindahkan sesuatu, ya, entah memindahkan karyawan atau penyimpanan barang atau kantor atau workshop tempat usaha kamu, ya. Kemudian sadness. Nah, ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih atau kecewa, tetapi jangan khawatir. Malaikat penjagamu siap membantumu. You have a power and intention. Kamu punya kekuatan selama niat kamu baik, ya. Panggil malaikat penjagamu untuk membantumu dan memberikan motivasi, ya. Jadi kamu melepaskan kesedihan atau kekecewaan, ikuti alur semesta hari ini, jalani, berdamai aja dengan keadaan. Jangan terlarut dalam kesedihan berlama-lama. Do something that make you happy, gitu. Kamu punya hobi apa? Kamu punya apa hal yang biasanya bikin kamu happy or relax, ya. Kamu mungkin pergi ke spa, kamu treatment, atau lakukan hobi kesukaan kamu, atau belilah sesuatu meskipun itu kecil dan nggak selalu mahal. Itu akan memberikan rasa happy, bahagia. Atau kamu bisa membantu orang yang sedang membutuhkan. Ketika kamu merasa ketika kamu memang bermanfaat bagi orang lain, ya, akan ada rasa bahagia yang muncul sehingga kamu bisa melupakan kesedihan atau kekecewaanmu. Oke. Yap, balance nih, ya. Walaupun sempat ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih atau kecewa, tetapi itu tidak berlama-lama. Kamu segera mendapatkan keseimbangan atau kestabilanmu lagi, kestabilan emosi, batinmu, mental, ya. Dan bahkan ini adalah kestabilan keuangan, ya. Atau ketika kamu sedang ada sedikit masalah di pekerjaan atau bisnis kamu akan segera mendapatkan kestabilan ini, ya. Atau bahkan mungkin sadness-nya ini kamu udah rasakan,
terkait hubunganmu dengan seseorang, disruption, ada kesalahpahaman, tetapi hari ini kamu akan segera mendapatkan kestabilan ya. Artinya apa? Situasi kembali stabil dan membaik, so don't worry ya. Misteri, ada hal-hal yang ingin kamu ketahui atau informasi yang ingin kamu dapatkan, tetapi hari ini belum bisa kamu ketahui atau kamu dapatkan ya. Istilahnya tuh masih menjadi misteri. Nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Segala sesuatunya itu akan bisa segera kita ketahui di waktu yang tepat ya, menurut jalan semesta, tanpa kita harus capek-capek. Kalau kita waktunya sudah mengetahui itu, kita akan diberitahu gitu dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan. Atau mungkin bisa juga misteri ini tentang yang kamu pikirkan itu jodoh ya. Kapan ya? Nah, mungkin hari ini masih menjadi misteri, tetapi di waktu yang tepat kamu akan diberitahu gitu loh, akan datang, muncul di hadapanmu ya. Misal itu tentang jodoh. Sama halnya tentang rezeki. Kok galau ya, akhir-akhir ini income aku kok seret ya. Nah, mungkin itu masih menjadi misteri, karena Tuhan ingin kita tetap berusaha, bersabar dan optimis ya. Akan datang rezeki, hal-hal yang lebih baik ketika walaupun itu masih menjadi misteri, tapi kita tetap optimis dan berusaha konsisten ya. Lakukan aja yang biasanya kita lakukan, tetap konsisten aja gitu. Oke, next kita lanjut. Love message hari ini ya. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love ya. Ketika kamu melewati segala peristiwa di dunia ini, mungkin kamu tidak membawa barangnya ya, tetapi jiwamu membawa kenangannya. Kamu bisa membaginya, kenangan-kenangan itu, dengan orang yang kamu cintai ya, tapi tidak menceritakan tentang mantan ya. Maksudnya tuh ketika kamu pernah meraih kesuksesan, kamu pernah mengunjungi suatu tempat, atau kamu punya pengalaman, dan pengalaman itu benar-benar pembelajaran dalam hidupmu ya. Kamu bisa share, ceritakan ke orang yang kamu cintai gitu ya, berbagi pengalaman ya, tapi pengalaman yang positif ya, supaya orang lain pun juga bisa, atau orang yang kamu cintai ini ya, juga bisa mengambil pelajaran dari pengalaman hidupmu. Oke, nah ini yang terakhir. Pesan ini bisa menjadi inspirasimu, pengingat juga buat kita, atau bisa jadi afirmasimu hari ini ya. Nurturing my soul. Okay, grow on with level is a priority, so I will take the time to, sebentar, ini tulisannya kecil banget dan warnanya putih. To nurture my soul with wisdom and positivity. Merawat jiwaku. Pertumbuhan di semua tingkatan adalah prioritas. Jadi, aku akan meluangkan waktu untuk merawat jiwaku dengan kebijaksanaan dan kepositifan. Temukan ruang dan waktu untuk menenangkan pikiranmu dan tanyakan kepada diri sendiri apa yang kamu butuhkan pada titik ini dalam hidupmu. Meluangkan waktu untuk bermeditasi dapat sangat membantumu. Ini adalah alat yang sangat sederhana tetapi sangat berdampak. Tidaklah egois untuk mengutamakan kebutuhanmu, dan pada kenyataannya
itu penting dan perlu. Mulailah merawat jiwamu dengan pikiran-pikiran bahagia dan energi positif. Ya, aku rasa ini lebih ke tentang pesan yang bisa menginspirasi kita dan juga mengingatkan kita, ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.